terburu-buru dan tanpa tergesa-gesa, dengan mantap melangkah maju menuju tujuan. Dia adalah tim Supreme Pegasus 8, One Ring Hasim. Dulu saya sering mendengar tidak ada manusia yang sempurna, yang ada tim yang sempurna. Dulu saya sama sekali tidak paham. Perlahan-lahan saya mulai memahami kalimat ini. Jika saya mengandalkan tim, saya dapat melakukan lebih banyak, lebih besar, dan lebih jauh. Tetapi jika saya mengandalkan kemampuan sendiri, tidak ada kesempatan melakukan terlalu banyak, karena kita memiliki waktu yang terbatas. Untuk membentuk sebuah tim yang benar, Anda harus tegas terhadap diri sendiri. Tujuan harus jelas. Tim seperti apa yang Anda inginkan? Kita harus membenahi diri sendiri terlebih dahulu. Menurut saya kata stabil ini adalah bagian terpenting dalam diri kita untuk menentukan kesuksesan kita. Untuk rekan tim yang bekerja sama dengan kita, tentu saja harus memberikan mereka rasa percaya diri. Harus memimpin dan membimbing mereka menggunakan metode yang sama, berjalan ke arah kesuksesan yang sama, agar dapat menjaga kepercayaan dari para rekan kita dan layak atas pilihan kita bersama. Di dalam lingkungan yang adil, Anda akan melampaui orang lain, begitu juga dengan orang lain akan melampaui Anda. Ini merupakan sebuah hal yang normal. Yang harus kita pikirkan adalah, mengapa Anda sangat lambat? Kurangi bicara dan bekerja lebih banyak agar kita bisa menjadi pemenang berikutnya. Ya, mari kita undang pembicara kita malam ini, tim Supreme Pegasus 8 Satu Ring, Pak Hasim. Waktunya kami persilakan Pak Hasim. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk hadir di acara malam hari ini. Jadi pertama-tama saya meminjam tepuk tangan dan 2 jempol Bapak Ibu semuanya untuk MC yang sangat luar biasa, yaitu tim Elite Pegasus Gary Chang. Terima kasih. Oke, beliau adalah seorang pengusaha yang sangat sukses Bapak Ibu di bidang material bangunan. Tetapi mau meninggalkan bisnisnya dan berjuang bersama dengan timnya di platform Riway Internasional. Kita pantas beri 2 jempol sekali lagi untuk Pak Gary Chang. Luar biasa. Terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya, malam hari ini jujur saja merupakan sebuah kebahagiaan yang saya rasakan Bapak Ibu, di mana antusias teman-teman dari pemimpin tim 37 Indonesia yang sangat luar biasa. Walaupun dengan masa pandemik seperti sekarang yang menghambat kita semua di lapangan, sulit untuk bergerak atau sulit untuk berkumpul, tetapi Bapak Ibu tetap memberikan sendiri sebuah kesempatan menggunakan sebuah virtual Zoom, dan kita bisa bertemu dengan 370 leader dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Oke, kita pantas beri 2 jempol dan tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, hari ini yang kita ingin bahas adalah pentingnya sebuah gelar dan cara untuk memilikinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira Anda merasa gelar itu penting nggak, Bapak Ibu? Oke, dan tentu saja gelar itu adalah menyangkut predikat seseorang, menyangkut prestasi seseorang, benar gak? Nah, jadi pada saat seseorang sudah mencapai sebuah prestasi, tentu saja mereka butuhkan apa? Aktualisasi diri, disematkan sebuah penghargaan, disematkan sebuah gelar, disematkan sebuah nama. Dan ini merupakan sebuah kekuatan, sebuah inspirasi, sebuah motivasi, sebuah semangat yang mendampinginya seumur hidup Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang sangat penting
Maka bagaimana kita harus memiliki sebuah gelar Bapak Ibu? Kita pelajari sebentar. Kita lihat pada saat kita menjalankan sebuah pekerjaan setelah selesai, kita akan mendapat penghargaan atau gelar seperti apa. Sebenarnya semua ini bukan dimulai dari kita bekerja. Sebenarnya bukan dimulai dari situ kita baru punya gelar. Contoh di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya membahas gelar Bapak Ibu, sebelum saya membahas gelar dengan Bapak Ibu, sorry sebentar ya. Sorry sebentar. Oke. Sebelum saya membahas mengenai gelar Bapak Ibu, saya ingin membahas sedikit dengan Bapak Ibu tentang MLM Bapak Ibu. Saya ingin tanya, semuanya suka MLM nggak? Bapak Ibu selama ini ketemu di lapangan, banyak sekali orang mengatakan MLM, janganlah, saya tidak mau. Saya benci MLM, saya tidak suka MLM. Kalau MLM jangan cerita dengan saya. Kenapa manusia? Kenapa orang begitu benci MLM? Sebenarnya salah apa sih 3 huruf ini? MLM. Letak kesalahannya di mana? Lalu kita juga mesti mendalami. Sebenarnya Bapak Ibu, selama ini kita di luar, kita menjalankan bisnis masing-masing. Sebenarnya kita ingin tahu cara distribusinya gimana. MLM juga sebuah sistem distribusi. Maka bisnis kita sebelum datang ke MLM, sebelum datang ke di Riwe, dia juga memiliki sebuah sistem distribusi. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, jadi di sini kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita lihat bisnis retail atau konvensional Bapak Ibu. Ini alurnya Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Sudut kanan, sudut kiri bawah Bapak Ibu. Dimulai dari pabrik. Oke? Lalu pabrik dia mengeluarkan sebuah produk. Oke? Setelah produk Bapak Ibu, dia ke distributor utama dengan harga tertentu. Setelah itu distributor pertama, dia distributor lagi ke misalnya per daerah atau per provinsi, atau setelah itu distributor ke kabupaten, baru grosir di sebuah area. Nah, sebuah area baru sampai ke, setelah grosir baru mereka sampai ke toko retail. Nah, dari toko retail Bapak Ibu baru sampai ke konsumen. Ya Kak? Agar semua distribusi ini bisa lancar, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka pihak pabrik akan mengeluarkan modal yang sangat besar mempromosikan brand mereka, produk mereka agar diketahui oleh konsumen. Oke? Tetapi dari pabrik dia tidak akan menjual langsung ke konsumen Bapak Ibu. Dia hanya mempromosikan, mengenal dengan jelas fungsi produk, manfaat produk tersebut kepada konsumen. Tetapi nanti yang menjual barang ini ke konsumen, oke? Konsumen hanya mendapatkannya di mana? Di toko Bapak Ibu. Maka di sini kita lihat dari biaya iklan untuk mempromosikan sebuah produk dari sebuah pabrik, kira-kira biayanya besar nggak Bapak Ibu? Contoh televisi, contoh radio, contoh koran, majalah, contoh misalnya baliho, besar-besar punya. Itu memakan biaya-biaya yang sangat besar. Apalagi sampai diiklankan lewat media online segala macam. Dia membutuhkan modal yang sangat-sangat besar. Setelah itu dari pabrik dia akan mencari orang-orang kaya Bapak Ibu, orang yang punya modal kuat menjadi distributor utama Bapak Ibu. Maka dari distributor, mungkin distributor utama Bapak Ibu, mungkin dari pabrik harganya misalnya 100.000. Setelah dikasih ke distributor utama Bapak Ibu, mungkin dia menjadi 130.000. Setelah 130.000 dia distributor provinsi lagi. Mungkin 150.000 Bapak Ibu. Setelah dari distributor provinsi ke kabupaten, mungkin menjadi 170.000. Sampai ke grosir 175, sampai ke toko mungkin 180, sampai ke konsumen kurang lebih 200.000 Bapak Ibu. Kurang lebih 200.000. Maka di sini kita pelajari Bapak Ibu, ditambah biaya iklan bolak-balik.
Oke, dari cara perjalanan sebuah barang Bapak Ibu. Dia memakan biaya kurang lebih 50 sampai 80% Bapak Ibu. Nah, ini angka real yang terjadi di lapangan. Banyak orang mengatakan, oh MLM barang murah dijual dari mahal. Banyak orang selalu membenci MLM. Dia bilang barang itu murah, lalu dijual jadi mahal. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa kita bisa paham? Karena ada MLM itu menjelaskan cara distribusi barang tersebut secara real kepada konsumen. Sehingga konsumen itu tahu barang ini dari mana, kemana, sampai ke mereka harus bayar mereka. Keberapa? Sehingga mereka melihat sebuah skema. Oh ini dapat uang, ini dapat uang, ini dapat uang, ini dapat uang. Tetapi pada realita kehidupan kita sehari-hari, setiap barang yang kita beli, baik di toko, baik di pasar, baik di mall, sebenarnya kalau kita hitung dengan sistem MLM, perhitungan secara detail Bapak Ibu. Oke, perhitungan Pak Asim. Asim, suara Pak Asim. Siapa yang saya? Oke, jadi di sini Bapak Ibu, ini ya, kayaknya ada ingin menggantikan jadi pembicara kayaknya. Oke, jadi di sini kita bahas, kita harus kembali ke kehidupan nyata. Sebenarnya namanya bisnis Bapak Ibu, semua distribusi barang, semua yang kita pakai Bapak Ibu dari pabrik sampai ke kita, itu sudah lewat banyak tangan Bapak Ibu. Cuma cara distribusinya kita tidak tahu. Hanya orang-orang kaya yang tahu. Contoh distributor pertama, dia tahu Pak dari pabrik berapa. Lalu dia ke provinsi dia mau untung berapa. Provinsi nanti dia ke kabupaten untung berapa. Dari kabupaten dia ke grosir untung berapa. Grosir ke toko dia untung berapa. Toko sampai ke pemakai dia untung berapa. Setelah itu pemakai selamanya dia akan menjadi pemakai. Pemakai selamanya setiap dia beli barang dia harus bayar kepada toko. Dan toko setiap mau belanja barang dia harus pergi ke toko grosir. Nah, semuanya diikat mati oleh sebuah sistem gurita bisnis Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi di kehidupan kita sendiri sehari-hari. Setiap barang yang kita pakai di rumah kita, semua melalui cara distribusi seperti ini Bapak Ibu. Cuma angka-angka benefit yang didapatkan oleh setiap basecamp, mereka tidak transparan, berapa persen, tak ada yang mau kasih tahu. Mereka hanya selalu bilang cuannya sedikit, untung sedikit, bilang rugi, bilang gini, bilang gitu, tetapi makin lama makin kaya. Sementara konsumen tetaplah konsumen. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di dunia bisnis Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengatakan MLM tidak boleh kerja, sebenarnya kita pikir balik Bapak Ibu. Lalu bisnis kita, setiap barang yang kita beli, apa bedanya dengan MLM Bapak Ibu? Apa bedanya dengan barang MLM? Bedanya cuma bisnis konvensional. Dia tidak menceritakan ke kamu pada saat dia jual ke kamu. Kita beli sebotol Aqua, dia tidak menceritakan dari mana Aqua, siapa pemegang brandnya, mereka laba berapa, laba ke berapa, sampai ke kita. Kita hanya dapat minum. Mereka tidak akan kasih tahu apa-apa Bapak Ibu. Sehingga konsumen pergi toko beli barang, mereka tidak pernah komplain, ini banyak label yang untung saya tak mau pakai lah. Ya Kak? Ini banyak label yang untung saya tak mau beli lah. Adakah hal ini terjadi? Tak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena sang toko tidak pernah akan menceritakan mereka punya barang dari mana. Mereka untung berapa. Mereka tidak akan mengajarkan kepada konsumen bagaimana berhasil di bidang yang dia kerjakan sekarang. Anda bayar uang, dia terima, kasih Anda barang, semua urusan selesai. Bahkan ada sebagian keluar dari barang dicek di tempat. Keluar dari pintu toko tidak ada garansi lagi Bapak Ibu. Ya kan? Atau ada sebagian, garansi 3 hari, setelah 3 hari selesai, resiko ditanggung oleh konsumen. Atau ada sebagian lagi, ditanya mau beli garansi nggak? Beli garansi harus ditambah berapa persen. Nah, ini yang terjadi di
dunia bisnis Bapak Ibu. Ini kenyataannya kalau kita pelajari alur distribusi sebuah barang. Sebenarnya banyak level yang mendapatkan uang. Sebenarnya dari sebuah barang murah dia bisa menjadi mahal karena banyak lingkaran yang dapat uang di sini Bapak Ibu. Cuma yang terakhir konsumen tetaplah orang yang hanya membayar uang. Konsumen tidak punya kesempatan buka toko, konsumen tidak bisa grosir, oke, tidak bisa jadi distributor, tidak bisa jadi distributor kelas atas karena dipegang oleh orang-orang tertentu Bapak Ibu. Orang berduitlah yang berbicara Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat gambar tingkat saluran konsumen Bapak Ibu. Oke? Level 0 yaitu dia tidak ada tingkatan, yaitu perusahaan langsung ke konsumen Bapak Ibu. Maka di tengah biaya-biaya distribusi itu semua hilang. Oke? Baik dari misalnya iklan, baik misalnya dia distributor tingkat 1, 2, 3 semua hilang Bapak Ibu. Maka di situ biaya lebih kecil. Maka antara konsumen pabrik dengan konsumen. Yang kedua, dia level 1 tingkatan, yaitu level perusahaan ke pengencer, dari pengencer ke konsumen Bapak Ibu. Maka di situ mungkin untung 1 kali. Lalu yang level berikutnya perusahaan, pedagang grosir, pedagang ecer, baru ke konsumen Bapak Ibu. Nah, level 3 Bapak Ibu. Perusahaan, pedagang grosir, pedagang besar, siapa besar dia mengambil porsi yang lebih besar, baru pengecer, baru konsumen Bapak Ibu. Yang konsumen selamanya konsumen Bapak Ibu. Mereka tidak bisa naik ke atas Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, hari ini yang saya lihat Bapak Ibu, Riway networking, oke, Riway Internasional, dia adalah antara perusahaan dan konsumen. Dan setelah dari perusahaan konsumen, semua konsumen langsung dijadikan distributor resmi internasional Bapak Ibu. Lalu semua biaya pihak tengah, pihak yang ada di tengah punya benefit semua. Semua punya benefit. Oke? Semua dikasih ke konsumen. Harapannya apa? Konsumen bisa pakai gratis. Konsumen bisa mencapai kebebasan finansial. Konsumen bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia impikan. Konsumen bisa memakai apa yang ada di Riway Internasional, produk di Riway Internasional ini secara gratis Bapak Ibu. Lalu saya ingin tanya balik Bapak Ibu. Kenapa MLM salah Bapak Ibu? Coba kita renungi sebentar. MLM Riway Internasional ada salah gak? Kalau kita tak paham, Bapak Ibu mungkin merasa, oh dia barang murah jadi mahal. Oke, tetapi Bapak Ibu kalau paham, Anda akan merasakan Riway Internasional lebih baik dibandingkan bisnis konvensional yang tadi saya jelaskan alur distribusi barangnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, di bagian ini kita mesti paham. Kira-kira setuju nggak? Kalau setuju boleh jempol nggak? Nah, coba Bapak Ibu, ini real Bapak Ibu. Data ini Bapak Ibu, saya dapatkan di internet. Saya sengaja search. Saya pelajari kenapa orang begitu merasa MLM tak boleh kerja. Saya pelajari, kalau bisnis distribusinya gimana? Jadi saya dapatkan ini gambar ini semua Bapak Ibu. Saya merasakan MLM adalah bidang yang paling bijaksana Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju? Cuma bedanya Bapak Ibu, MLM dia tidak perlu modal yang sangat-sangat besar sehingga semua orang bisa mengerjakan. Contoh di halaman pertama tadi Bapak Ibu saya ceritakan. Nah, di sini Bapak Ibu. Setiap base camp, setiap distributor, dia menggunakan modal yang sangat besar. Dimulai dari SDM, dimulai dari gudang, dimulai dari permodalan untuk menumpuk barang. Setiap base camp itu Bapak Ibu, dia membutuhkan modal dari puluhan M, yang tingkat atas puluhan M. Yang tingkat kedua mungkin beberapa M. Yang ke bawah lagi, yang kabupaten mungkin beberapa ratus juta loh. Setelah itu ke grosir beberapa puluh juta loh modalnya. Setelah itu ke toko mungkin puluhan juta juga loh. Atau beberapa juta dia sudah bisa modal, dia sudah bisa jualin. Nah, itu tingkat bisnisnya Bapak Ibu. Tetapi MLM beda Bapak Ibu. Karena MLM dia tidak perlu gudang. Oke, Riway Internasional dia tidak perlu gudang. Dia tidak perlu ada sebuah ruko yang besar yang untuk menumpuk barang.
dia tidak perlu memerlukan modal yang besar untuk masuk barang. Dan paling penting, setiap tingkatan dia memiliki hak yang sama. Jadi yang kita invest itu adalah orang ke orang, Bapak Ibu. Kita tidak perlu beli aset untuk menjalankan MLM ini, Bapak Ibu. MLM DIY dia tidak perlu aset. Nah, jadi kita itu di mana, Bapak Ibu? Kita itu di bagian oranye tadi, Bapak Ibu. Dari kitalah, Bapak Ibu, kitalah menjadi iklan, Bapak Ibu. Dan setiap kerja keras kita, oke, itu perusahaan bayar kita punya bonus lebih tinggi dari benefit perusahaan. Yaitu perusahaan mengambil 35%, oke, dan kita distributor punya hak sampai 65%, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu tinggi, Bapak Ibu? Sama, tadi kita lihat ya, kalau di bisnis konvensional, Bapak Ibu, dia memakan biaya 50 sampai 60%. Berarti perusahaan kurang lebih punya 40%, Bapak Ibu. 40%, 60% itu dibagi keluar. Cuma banyak orang kaya, orang tertentu yang mengambil peluang tersebut, Bapak Ibu. Nah, tetapi Riwe kita lihat, walaupun dia punya nilai A, misalnya 35 jutaan, Bapak Ibu. Riwe tidak terima 35 jutaan. Kurang lebih 65% dia juga bagi kepada konsumen. Agar konsumen bisa menjalankan bisnis ini, agar mereka punya modal yang mereka keluarkan bisa balik dan bisa berkembang. Nah, itu kita dalam menjalankan bisnis Riwe Network Program. Maka di sini Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu. Contoh tadi, kita lihat balik lagi di sini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, setiap dari pabrik mereka distribusi produk Bapak Ibu, pasti mereka membutuhkan sebuah perusahaan kerjasama. Baik itu PT, baik itu CP, baik itu UD, baik itu toko retail Bapak Ibu. Dia harus ada sebuah perusahaan Bapak Ibu. Oke, kalau kita PT berarti kita akan mendapat kapasitas yang lebih besar, lebih dipercayai orang di sekeliling kita. Benar gak? Nah, lalu di sini kita lihat begitu juga kita Bapak Ibu. Kita di bagian orange. Bagaimana membuat orang mau bekerja sama dengan kita? Mendistribusikan, mengembangkan bisnis ini. Tentu orang akan melihat kita ini siapa. Kita punya gelar itu apa. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu. Sebenarnya kita dari kecil. Kita sudah dididik pentingnya aktualisasi diri. Contoh kita mulai SD, kita di wisuda. Nah, ya sekarang TK pun ada keren, ada wisudanya, ada foto-foto. Ya Kak. Setelah itu SMP, setelah itu SMA. Maka dalam keluarga kita misalnya, kalau ada anak kita atau misalnya taman mendapat foto seperti ini, apa yang terjadi? Teman-teman datang, kerabat datang, orang tua kita atau kakek nenek kita, dia akan kasih saudara teman, wah ini cucu saya keren kan, hebat, dia baru tamat kemarin dapat nilai gini. Mereka akan mempromosikan cucunya. Wah hebat loh, seperti ini loh, keren loh, benar gak? Nah, setelah itu ke tingkatan lagi lebih tinggi lagi, yang atas, wah anak saya sekarang sudah S1, kemarin baru di wisuda, wah alhamdulillah, puji syukur, benar gak? Semua orang akan merasa, wah dia sudah mendapatkan sebuah gelar sarjana hukum, sarjana ekonomi, ya gak? Mereka semua akan merasa, wah dapat gelar saja mereka sudah bangga Bapak Ibu. Merasa itu jabatan bisa lengket, yaitu gelar itu akan lengket pada mereka seumur hidup. Tetapi belum tentu sukses. Ya Kak? Belum tentu sukses Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu. Ada seorang misalnya kita lihat karyawan. Karyawan kalau dia mendapat sebuah promosi. Oh karyawan terbaik periode ini di perusahaan ini, di bagian ini. Wow, dia akan merasa dirinya sangat bangga, benar gak? Semua pekerjaan sama. Begitu juga pengusaha, Bapak Ibu. Pengusaha, pada saat dia mencapai sebuah prestasi, oke, ada disemat sebuah gelar kepada dia. Dia akan pajang bingkai itu di kantor dia yang tempat setiap orang lewat nampak punya Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi bagi kita sebagai seorang manusia Bapak Ibu, gelar adalah bagian sangat penting. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang terjadi. Semua orang mengejar gelar. Semua orang mengejar jabatan di dunia ini Bapak Ibu. Ini yang sangat penting.
Karena pada saat kita punya jabatan, kita merasakan kita ada sebuah pengaman. Kita ada sebuah nilai tambah dibanding orang lain, Bapak Ibu. Ingin tanya Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu kita cerita kita sekolah sampai sarjana. Setelah kita sampai sarjana Bapak Ibu, kita belum sukses. Kita belum memiliki penghasilan tinggi. Tetapi anak-anak kita terus bertumbuh besar, Bapak Ibu. Anak-anak kita terus bertumbuh besar. Apa yang kita lakukan? Kita akan kerja keras menyekolahkan anak kita sampai seperti kita lulus sarjana. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, jadi di sini kita lihat, walaupun kita sendiri sudah sarjana, tetapi tidak sukses. Belum memiliki penghasilan tinggi, tetapi kita tetap mau menyekolahkan anak-anak kita sampai sarjana. Setuju Bapak Ibu? Boleh nggak kita bilang, nak kamu tak usah sekolah sarjana lah, habis uang saja. Buktinya papa kamu sekarang sarjana juga nggak sukses, juga karyawan biasa, juga penghasilan rendah. Ngapain kamu habiskan waktu sekolah sampai sarjana, nanti hasil kayak papa bu atau mama? Boleh nggak seperti ini Bapak Ibu? Kira-kira boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kita tidak sukses, kita belum memiliki penghasilan tinggi, tapi kita sudah tahu kita mendapat gelar seorang sarjana. Maka kita berharap anak kita, cucu kita juga mendapat gelar yang sama. Hasil itu urusan nomor 2, tergantung kerja keras masing-masing. Kita tidak akan mengatakan kepada anak-anak kita, Papa, kalau orang kaya dia, oh saya S3, saya sukses. Anak-anak dia cepat-cepat sekolah S3. Nah, dia punya alasan. Tetapi banyak juga orang yang pendidikan tinggi, dia belum sukses. Tetapi anak-anaknya tetap dia sekolahkan sampai pendidikan tinggi. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa? Di situ dia mengejar sebuah gelar agar bisa berimbang dengan orang di luar dalam mencari nafkah Bapak Ibu. Lalu begitu juga Bapak Ibu. Hari ini kita cerita Riwe Bapak Ibu. Kita cerita Riwe. Riwe merupakan sebuah perusahaan yang di dalam Bapak Ibu, dia memberikan jabatan kepada kita Bapak Ibu. Dan setiap orang setelah mencapainya, Bapak Ibu, dia tiap hari bisa menyemat jabatannya di badan dia Bapak Ibu. Nah, dan di sini Bapak Ibu, contoh, sebelum Anda punya jabatan, minimal Anda sudah punya sebuah logo, yaitu 6 tanduk rusa yang setiap hari ada di baju Anda. Di mana 6 logo tadi memberitahukan kita apa? Gaya hidup sehat itu sangat penting. Yang kedua, tujuan finansial sangat penting. Yang ketiga, nilai-nilai kekeluargaan itu sangat penting. Yang keempat Bapak Ibu, kemampuan bersosialisasi itu, yaitu banyak teman itu penting. Yang berikutnya adalah pola pikir yang benar, itu adalah penting. Yang keenam adalah peningkatan kerohanian, itu juga bagian yang sangat-sangat penting. Jadi Bapak Ibu, logo yang kita pakai ini merupakan gelar kita juga ingin menjadi insan yang sejati, insan yang bahagia, insan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu harus tahu, logo yang Anda pasang ini Bapak Ibu adalah mencerminkan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, contoh, kita sehat. Jabatan sehat kita miliki gak? Kalau belum miliki, cepat-cepat kasih dia sehat. Pola hidup yang benar. Kalau tujuan finansial belum capai, cepat-cepat kerja keras agar Anda capai finansial Anda. Oke gak Bapak Ibu? Kalau misalnya Anda punya finansial oke, keluarga belum bahagia. Misalnya, bahagiakan keluarga. Oke? Kalau misalnya sudah yang di atas 3 sudah, tetapi teman tidak ada, maka perbanyak bersosialisasi. Perbanyak lingkungan sosial untuk memperbanyak teman. Setelah pola pikir yang benar, Anda selama ini masih negatif. Cepat ubah ke positif Bapak Ibu. Setelah itu peningkatan kerohanian Bapak Ibu. Oke, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ini 6 bagian ini Bapak Ibu. Saya kemarin di training hari Minggu saya ada sharing.
Satu hari kita kembangkan 1%. 100 hari itu 100% itu kelar Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan setelah training dari kemarin hari Minggu Bapak Ibu. Bapak Ibu ada berusaha untuk 1% setiap hari Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu malah merasa mundur 1 hari 1% Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat penting. Jadi ini adalah gelar kita di perusahaan ini Bapak Ibu. Ini gelar prinsip. Ini adalah gelar prinsip yang ingin kita tanam dalam diri kita Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah gelar jabatan Bapak Ibu. Gelar jabatan itu tidak ada bedanya kita S1, S2, S3 Bapak Ibu. Ini adalah gelar yang nanti akan kita promosikan kepada teman kita Bapak Ibu. Yang kita tunjukkan kepada teman kita bahwa kita rata-rata di atas teman-teman kita. Contoh ada orang diamond Bapak Ibu. Anda sudah 1 star Bapak Ibu. Anda akan bicaranya, wah Anda sudah 1 star. Dia punya kekuatan akan berbeda Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya Anda 2 star. Lalu yang berikutnya Anda 3 star atau elite 3 star. Ini adalah jabatan. Ini adalah gelar Bapak Ibu. Ini adalah gelar Anda dalam sebuah perusahaan yang harus Anda sematkan pada diri masing-masing. Karena dia akan menandakan penghasilan setiap orang Bapak Ibu. Nah, lalu pada saat Anda capai 3 star Bapak Ibu ada prestige point. Setelah kumpul prestige point diakumulasi 50 bisa ditukar jadi Pegasus. Nah, kita cerita jabatan sedikit Bapak Ibu. Setelah itu tim Elite Papo dia harus ada 2.3 star, tim Elite Ponic dia ada harus 4.3 star, tim Elite Monoceros harus ada 6.3 star, setelah itu tim Elite Aquila harus 9.3 star. Setelah itu tim Elite Pegasus Bapak Ibu. Dia harus ada 12.3 star. Maka kita lihat Bapak Ibu, setiap promo jabatan, semua jabatan itu ada kata star. Dia tidak terlepas dari yang namanya star Bapak Ibu. Maka di sini Bapak Ibu, kuncinya di sini. Berarti kita harus tahu bagaimana sih star, bagaimana saya mendapat gelar ini Bapak Ibu. Karena sampai ke peringkat tinggi pun, dia tidak bisa terlepas dari namanya star Bapak Ibu. Artinya star itu bagian terpenting untuk memberikan kita sebuah gelar di perusahaan Riway Internasional Bapak Ibu. Nah, ini yang kita mesti paham dulu. Karena setelah Anda ada star, di atas lagi adalah elite, tim elite, tim elite, tim elite, dan semuanya Bapak Ibu ada pengaruh dengan star. Maka star merupakan sebuah gelar, sebuah peringkat yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai seorang distributor Riway Internasional. Bapak Ibu percaya nggak star itu penting? Kita lihat di belakang ini Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Kita lihat gadis muda ini Bapak Ibu yang kita belakangan sering cerita Bapak Ibu. 9 tahun yang lalu Bapak Ibu dia hanya seorang wanita biasa-biasa. Penjaga toko, penjual baju, pakaian dalam punya Bapak Ibu. Saat itu tahun 2015 Bapak Ibu, beliau mencapai apa? Diamond 2 star Bapak Ibu. Oke. Setelah itu tahun 2016 Bapak Ibu. 2016 Bapak Ibu, dia menjadi elite 3 star Bapak Ibu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, bulan 6 Bapak Ibu, dia menjadi Pegasus 9 memiliki 4 ring. Nomor 1 Riway Internasional Bapak Ibu. Jadi kita lihat semua orang itu dimulai dari star. Dia bukan tiba-tiba jadi Pegasus berapa, punya berapa ring. Enggak Bapak Ibu. Semua adalah jenjang karir seseorang. Dia dari star Bapak Ibu. Ibaratnya kalau kita sekolah, kita punya S2 Bapak Ibu. S3. Semua dimulai dari SD. Semua dimulai dari SD Bapak Ibu. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Tidak mungkin kita tidak melewati SD, tetapi tiba-tiba kita sudah dikasih gelar S2. Dia tidak mungkin punya Bapak Ibu. Jadi tingkatan awal itu harus ada. Nah, lalu kita lihat 2 orang ini Bapak Ibu. Pak Yanto Tio, Pak Kong Hin juga dimulai dari Diamond 2 star Bapak Ibu. Dimulai dari ada namanya star. Nah, maka di sini Bapak Ibu, bahwa jabatan di Riway Internasional, star adalah ujung tombak untuk seseorang punya karir di Riway Internasional. Lalu bagaimana kita memiliki star? Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang nggak paham Bapak Ibu.
Dia merasa gelar itu tidak penting. Saya merasa kalau kita buka toko, tak ada nama. Aneh nggak? Kita buka toko, tak ada nama. Orang mau cari kita pun susah. Ya kan? Nah, tetapi kalau toko kita ada nama, orang akan merasa, oh saya dengan toko A, toko B, toko C. Toko kita punya nama lebih besar, lebih pelan-pelan, nama kita lebih nonjol Bapak Ibu, orang akan lebih gampang bekerja sama dengan kita Bapak Ibu. Maka di sini Bapak Ibu, di Riwe Anda harus sangat peduli di bagian gelar Anda Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, sama Bapak Ibu seperti saya tadi cerita di dunia pendidikan Bapak Ibu, kita di wisuda. Oke, tentu saja kita tidak mau selamanya di wisuda di sekolah yang sama, kelas yang sama, nah, materi yang sama mungkin tidak mau. Kita pasti mau ke jenjang yang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Dan tentu saja walaupun Bapak Ibu, oke, setelah kita di wisuda kita belum mendapatkan hasil, tetap anak cucu kita harus sekolahkan mereka sampai bisa di wisuda. Setuju nggak Bapak Ibu? Oke, kita tidak akan mengatakan kepada mereka, jangan wisuda lah, kerja dapat uang sudahlah, tak perlu jadi sarjana lah, tak perlu tamat ini itulah, yang penting kerja dapat uang sudahlah. Kakek sudah buktikan, nenek sudah buktikan, buktinya saya sekolah tinggi juga sekarang tidak dapat apa-apa. Boleh nggak kita seperti ini? Tidak boleh. Kita harus membuat mereka punya gelar untuk mereka. Kita sebagai orang tua juga harus berjuang agar anak-anak kita mendapatkan sebuah gelar. Oke, begitu juga di Riwe Bapak Ibu. Kita juga harus berjuang agar kita sendiri memiliki sebuah gelar. Dan kita juga harus berjuang agar orang yang bekerja sama dengan kita, dia juga memiliki gelar. Minimal sama dengan kita. Oke nggak punya pola pikir seperti ini? Nah, lalu Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah dari tadi kita melihat Bapak Ibu, STAR itu adalah bagian yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mendapat gelar STAR Bapak Ibu? Jadi banyak orang tidak paham Bapak Ibu. Masih banyak orang tak paham langkah awal mencapai STAR itu bagaimana. Sebenarnya banyak cara Bapak Ibu. Untuk Anda mendapat bisa di wisuda, ya, mendapat gelar STAR setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu. Dia ada berbagai macam cara. Di sini saya kasih Bapak Ibu ditarik, ya. Ada banyak cara, banyak sekali caranya. Tergantung Bapak Ibu mau pakai cara yang mana. Bapak Ibu kalau ada kertas Bapak Ibu, Anda boleh catat dan Anda tanya kepada diri Anda, sebenarnya Anda mau pakai cara yang mana? Oke? Ini yang bagian sangat-sangat penting. Oke, semua mesti paham Anda mau pakai cara yang mana. Di sini kita lihat cara yang bagi orang yang misalnya finansial tidak masalah misalnya. Cara STAR yang pertama adalah STAR pondasi. STAR pondasi itu yaitu Anda ingin memiliki income yang lebih tinggi, Anda ingin memproteksi Anda punya leader bonus tidak bocor, dan 100% bonus itu ada di Anda punya ID, maka kebanyakan orang yang finansial tak masalah mereka menggunakan sistem mereka menggunakan sistem bisnis plan Bapak Ibu. Oke. U. Nah, setelah itu 1 2 3 4 5 6. Nah, ini pondasi Bapak Ibu. Ini adalah one star. One star ini 100% nama sendiri. Nah, ini pondasi tidak boleh nama orang lain Bapak Ibu. Karena untuk memproteksi Anda punya bonus tidak bocor, setelah itu Anda mau fight Pegasus lebih gampang. Oke, ini yang paling kita mesti teliti. Ini kalau Anda masuk dalam 1 bulan. Oke, ini nilainya 7 paket 7 kali 24 884. Oke, nah, ada cashback 41 juta. Oke, ini Diamond One Star ini adalah 244 188. Nah, nanti ada cashback 41 juta. Oke, nah, ini kalau Anda masuk dalam 1 bulan. Tetapi nah, ini Anda juga mendapat gelar 1 One Star. Nah, tetapi di Star ini Bapak Ibu, Anda setelah mencapai One Star,
Anda beli pondasi one star, Anda juga harus berjuang menjadi one star murni. Nah, itu nanti saya akan ajar Bapak Ibu bagaimana menjadi one star murni. Oke, di bagian ini kita hanya pondasi. Yang kedua, contoh ini you di sini. Misalnya Anda ID ini bergabung di bulan 5 punya. Sekarang bulan 6. Oke, sekarang bulan 6. Anda mau jadi star Bapak Ibu. Anda punya pondasi harus tambah 8 lagi. Dia bukan 7 lagi. Jadi dia harus total 9 Bapak Ibu. Nah, yaitu di sini terjadi 4 kiri, 4 kanan. Berarti ID lama kamu di bulan Mei punya dia akan menjadi star juga Bapak Ibu. Maka di sini Anda pembelian total Bapak Ibu. Dia akan 9 paket Bapak Ibu. Dia perlu 9 paket. Maka kenapa teman-teman yang finansial oke punya, oke, teman-teman selalu mengajak Anda, ayolah bulan ini saja, ayolah bulan ini saja. Kenapa dia tidak mau suruh gak apalah santai-santai bulan depan saja? Karena dia tidak mau bulan depan Anda keluar lebih banyak uang. Yang harusnya Anda keluar 203 juta, Anda harus keluar 250 jutaan. Teman Anda nggak mau. Dia tidak mau Anda keluar lebih banyak uang. Sebenarnya kalau kita cerita, sebenarnya hasil dapat lebih banyak. Tetapi teman Anda bukan ingin untung uang Anda banyak. Dia berusaha mempush Anda bulan ini masuk, Bapak Ibu. Agar Anda tidak boros 2 paket lagi, mubazir. Cukup 7 paket, jangan beli 9. Maksud teman Anda seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan salah persepsi. Oh, orang ini sekali mau masuk disuruh push cepat-cepat one star agar untung banyak. Bukan Bapak Ibu. Dia ingin Bapak Ibu mendapat gelar, setelah itu ingin menghematkan Bapak Ibu yang punya uang kurang lebih 70 juta lagi Bapak Ibu. Dia tidak ingin Bapak Ibu sampai bulan depan kasihan atau bulan berikutnya harus bayar 70 juta lagi. Mereka sebagai seorang teman mereka tak tega. Karena mereka sering melihat di luar. Oh, bulan ini dia sudah masuk. Dia masuk 1. Bulan depan dia saya mau beli one star lah. Dia harus bayar 8 paket lagi. Ya, teman sudah banyak pengalaman seperti ini. Sehingga di depan mereka selalu cerita. Masuk sekalian aja. Kalau finansial gak masalah, sekalian aja one star. Kenapa? Mereka ingin menghematkan Bapak Ibu punya uang 70 juta Bapak Ibu. Tetapi kalau sebenarnya kita masuk sistem, Anda masuk 7 dengan Anda masuk 9, tetap pasti masuk 9 untung lebih banyak. Benar nggak? Kenapa teman Anda tidak mau untung banyak? Karena dia menganggap Anda sudah seperti bagian dari keluarga. Bisa dihemat, dia kasih hemat. Steady nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang mesti Bapak Ibu mesti paham terlebih dahulu. Lalu, yang berikutnya adalah ini adalah pondasi star Bapak Ibu ya. Ini tidak boleh diganggu gugat. Oke, ini tidak boleh diganggu gugat. Nah, di bagian di bagian ini Bapak Ibu. Ini pondasi. Oke, ini jabatan dan pondasi Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, Anda ingin menjadi star, sementara Anda hanya punya 1 member misalnya. Bagaimana bisa menjadi star? Bagaimana bisa menjadi star? Banyak cara Bapak Ibu. Banyak sekali caranya. Contoh, cara pertama, you punya A. Nah, ini dalam bulan yang sama. Oke, you punya B, Anda dapat 2 teman. B. Oke, lalu A cari punya 2 teman. Oke, A1, A2. B punya 2 teman. B1, B2. Di sini Anda juga star Bapak Ibu. Anda juga mendapat level 1 bintang. Anda berhak dapat penghargaan. Majalah Anda ada nama. Sehingga Anda bawa buku majalah ketemu teman. Nah, ini nama saya kemarin ada dalam majalah ini loh. Keren nggak? Nah, ini juga sebuah gelar. Ibaratnya anak-anak Anda, cucu Anda di rumah dapat wisuda, ada 1 foto di dinding atau di album. Saudara atau tetangga yang datang, ini foto cucu saya, anak saya kemarin baru di wisuda.
Oke, nilainya gini, gini, gini. Nah, ini ada sebuah bahan cerita, Bapak Ibu. Begitu juga Anda buka di aplikasi, Bapak Ibu. Oh, di dalam ada namanya Anda. Oke, bulan berapa ada star. Nah, Anda bisa tunjukkan, Bapak Ibu. Nah, itu adalah histori Anda di Riway Internasional yang perlu Anda perjuangkan, Bapak Ibu. Nah, ini cara pertama. Nah, ini kalau misalnya member ini adalah Anda masuk di bulan yang sama, misalnya ini adalah Juni. Oke, ini adalah Juni misalnya. Ini Juni. Maka Anda perlu hanya 7, Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya member ini adalah Mei, oke, Anda perlu di sini tambah 1, di bawah ada 1 lagi. Di sini mungkin Anda sendiri sponsor 1 lagi. Nah, Anda sponsor, Anda punya C. Nah, jadi terjadinya kiri 4, kanan 4. Nah, jadi kalau misalnya dalam 1 bulan dengan member Anda berarti perlu kiri 3, kanan 3. Dia start. Tetapi kalau di bulan yang berbeda, oke, dia harus kiri 4, kanan 4. Dan kiri 4, kanan 4 ini dia harus masuk di bulan yang sama. Tidak boleh bulan ini masuk kiri 4, bulan depan masuk kanan 4. Dia tak akan jadi star, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini kita lihat, setelah Anda dapat star seperti ini, berarti Anda dapat 2 sponsor 10 juta, dapat 4 kali pairing, berarti kita lihat sponsor 10 juta. Oke, setelah itu kiri kanan ketemu 4, pairing 4 kali, Bapak Ibu. Berarti Anda punya one star, dapat pairing 12,4 juta. Berarti total Anda dapat 22,4 juta. Nah, ini penghasilan Anda bulan ini. Nah, kenapa Anda harus start? Karena Anda menciptakan sebuah pohon yang ada menghasilkan pairing. Nah, jadi banyak orang nggak paham di sini, Bapak Ibu. Nggak perlu start. Yang penting dapat duit. Nggak bisa banyak. Kenapa? Nggak ada pairing gimana dapat duit banyak? Nah, oke, ini cara pertama. Oke, cara pertama untuk mencapai one star. Lalu ini cara ketiga sudah. Cara ketiga. Ini yang pertama pondasi, ini yang kedua pondasi juga, yang ketiga. Ini ketiga. Lalu keempat gimana? Keempat mencapai star. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu. Ada satu cara lain lagi. Sorry. Oke. Yang keempat di sini, Bapak Ibu. Contoh di sini Anda lagi. Oh, ya. Anda adalah member lama. Oh, member lama tadi, sorry ya. Saya sudah jelaskan, sorry. Yang keempat, satu lagi caranya gini. Nah, ini 4. Anda sponsor 1 orang. Nah, ini biasa orang nekat, Bapak Ibu. Orang yang tidak mau terima masukan dari leader. Oke, dia cari A1. Dia cari B1. Dia cari C1. Kita sudah bilang, jangan isi lagi yang berikutnya nanti tak dapat buka nama sendiri. Gak apa, yang penting dapat duit isi aja. Dia cari D. Oke. Dia masuk, dia dapat 4 orang. Nah, 4 orang ini si A dapat 1 orang. Dapat A1. Lalu si C dapat C1. Oke, dia dapat apa? Oke, dia dapat one star juga, Bapak Ibu. Berarti di sini kita lihat beda dengan tadi itu apa? Yang tadi itu sponsornya berapa orang? Tadi sponsor 2 orang. Sekarang sponsornya berapa orang? Sekarang sponsornya 4 orang. Dia berbeda di situ, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau misalnya si U ini adalah member lama, maka mungkin Anda harus si B atau si A
cari 1 orang lagi. Si D cari 1 orang lagi. Nah, maka Anda juga menjadi diamond star Bapak Ibu. Oke? Nah, ini cara ini. Jadi Bapak Ibu pikir Anda ini di cara mana? Ada 1 cara lagi. Anda mau menjadi star. Di sini. Oke? Anda you di sini. You memiliki seorang teman bisnismen. Dia itu steady, dia uang tak masalah, dia ingin hobi bisnis. Sekali kamu tawarin si A, dia langsung bilang, saya tidak mau bonus saya bocor. Saya ingin protect, saya punya bonus 160 juta yang Pak Hasim bilang tak mau hilang. Saya masuk 1 star business plan. Nah, maka kamu punya teman si A, 1 star. Maka Anda mau 1 star gimana? Anda hanya perlu cari si teman Anda sebelah lagi B. B mungkin dia cari A1, B1. Oke. Mungkin Anda sendiri dapat lagi C. C cari 1, C1. Anda di sini juga 1 star Bapak Ibu. Artinya apa? Anda punya 1 star. Hanya perlu tambah 4 di kanan saja. Yang kiri 4 sudah lebih karena teman Anda dia invest 1 star Bapak Ibu. Maka Anda punya jabatan sama dengan Anda punya teman. Cuma pondasi yang berbeda. Dengan demikian Anda punya gelar, Anda punya jabatan tetap menjadi diamond star Bapak Ibu. Oke, dan yang berikutnya lagi. Nah, ya ada berbagai cara Bapak Ibu. Anda di sini kita mesti dalami semuanya. Nah, dan yang berikutnya, contoh you di sini. You. Oke. Lalu di sini ada 1 A. Nah, A ini rajin kerja. A sampai cari 3 orang. Oke. Kamu di sini ada lagi B, ada lagi C. Mereka masing-masing cari 1. Oke, sini cari 1. Anda juga star Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Anda tadi misalnya tadi yang ini Bapak Ibu, yang ini, oke. Ini kan di kiri 1 star, kanan 4 paket. Kebalikannya tetap sama Bapak Ibu. Kalau di sini 1 star, di sini 4 paket, Bapak Ibu tetap star Bapak Ibu. Oke, dan yang berikutnya lagi ya. Oke. You dapat si A. A dapat A1. A1 dapat A2. Setelah itu you cari B. B cari B1. B1 cari B2. Anda tetap star Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam cara agar Bapak Ibu bisa mendapat gelar. Gelar pertama itu penting Bapak Ibu. Itu ibaratnya itu kita pertama kali masuk kelas. Kita diberi gelar apa Bapak Ibu. Jadi ada beberapa cara. Yang jadi pertanyaan kita mau pakai cara yang mana. Ini yang kita mesti paham. Saya mau dari 2 orang, saya mau mulai dari 3 orang, mau 4 orang, itu caranya mesti jelas dulu. Saya ini berada di bagian mana. Oke, di bagian mana kita mesti paham. Ini 1, 2, 3. Oke, di sini ada lagi. Ada 7. Ya Kak, ditambah lagi yang member lama tadi 1 saya ajarin yang tambah 4 itu 8 cara Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini paham belum Bapak Ibu? Untuk 1 star, cara mencapai 1 star Bapak Ibu paham belum? Jadi 1 star Bapak Ibu. Nah, pokoknya you punya member U1, U2, U3. Oke. Misalnya di sini Anda di sini ada A dan B. Oke. Di sini punya ada C, tapi dia tak jalan. Oke. Tetap saja Bapak Ibu, di sini A di bawah ada 4 bulan ini. B ada 4 di bawah ini. U3 1 star. Anda tetap 1 star juga Bapak Ibu. Anda tetap 1 star juga. Atau sebaliknya,
U2 ada 2 orang, kiri kanan 4, Anda tetap 1 star. Walaupun yang kanan yang U3 ini Anda tak ada. Oke, jadi ini adalah teknik dasar Anda memahami bagaimana memiliki peringkat awal Anda menjadi the star. Bagaimana Anda menjadi sang bintang terlebih dahulu. Setelah Anda mendapat gelar sang bintang, Anda sudah menjadi gelar sang bintang. Nah, ini yang paling penting. You. Oke? Misalnya kita cerita sini ya. Saya cerita, ini kita adalah the star. Nah, ini adalah gelar kita. Oke, kita sudah ada nama di majalah. Lalu pada saat kita setelah 1 star, banyak orang gini, dia tidak fight lagi, dia diam aja 1 star selamanya. Oke, lalu dia punya pohon belum menciptakan hasil. Misalnya. Lalu ada sebagian orang bilang, gak usah 5 star lah. Saya 5 star juga belum berkembang. Apa bedanya? Kita sudah tamat sekolah di wisuda S1. Setelah kita sudah di sekolah di wisuda S1, kita kerja belum sukses bertahun-tahun, lalu kita bilang pada anak-anak kita, gak usah sekolah lah. Saya S1 pun tak sukses. Jangan sekolah lah. Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Saya sudah S1. Tugas saya adalah bagaimana mendidik anggota keluarga saya sampai S1 seperti saya. Hasil itu urusan kedua. Pola pikir ini sangat penting. Setelah kita menjadi the star, di bawah kita ada berapa orang? Ada A, ada B, ada C, ada D. Tugas kita, Bapak Ibu, adalah bagaimana menyematkan gelar the star ini kepada teman-teman kita, siapa yang mau. Contoh, teman Anda ada si A, si B ini. Dia mau. Saya mau star juga si B. Dia mau. Maka apa yang kita lakukan? Kita tetap jelasin ke dia. Ada beberapa cara mencapai star. Kamu punya peluang di bagian mana? Oh, saya punya teman yang ini banyak relasi. Saya punya teman yang di sini ada 1 orang. Saya punya teman di sini sendiri ada 1 orang lagi. Nah, kamu mulai cari. Bekerja sama dengan dia. Bagaimana mendidik dia punya B jadi star. Contoh, B sudah ada A di bawah misalnya. Si A dia semangat kerja. Si A dia ada A1, dapat lagi A2. Oke? Lalu setelah itu B di sini ada siapa lagi? Dia ada punya B1. Oke? Lalu B sendiri ada B2. Nah, misalnya. Lalu si B1, oke? Dia akan dapat, dia ada siapa lagi? Oh, dia ada 1 teman. Temannya ada 1 teman lagi. Berarti sebelah kanan ini sudah cukup. Ya Kak, sebelah kanan sudah cukup. Maka yang sebelah kiri masih kurang 2. Maka kita akan meminta bekerja sama dengan B. Bagaimana dia kejar sampai ada salah satu dia punya teman dapat 1 lagi, A3 keluar. Oke, masih kurang 1. Oh, si A sendiri dapat 1 lagi. Dengan demikian, si B kiri 4, kanan 4. Si B menjadi sang star. Ya Kak? Si B sudah menjadi sang star. Lalu yang berikutnya si C. Si C ini dia kerjanya agak beda dikit. Dia kerjanya dia cari si C1. Lalu dia cari lagi si C2. Lalu mereka bangun gimana? Ini bangun ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga dia hanya 1 lane. 1, 2, 3. Oke. 4. Maka dengan demikian si C ini the star leader.
Kita berhasil membuat dua orang ini naik jabatan, mendapat promosi gelar di wisuda seperti kita, Diamond Star Leader. Sama-sama masuk majalah. Maka tanpa sengaja kita hanya mempedulikan kita punya orang naik peringkat menjadi The Star. Dengan demikian kita juga dipromosikan menjadi Diamond 2 Star. Ibaratnya Anda S1 karena berhasil mendidik dua anak cucu Anda dapat jadi S1, Anda jadi naik S2 Bapak Ibu. Kalau gitu star penting nggak? Selain Anda mendapat promo jabatan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu dia terjadi 8 kali pairing, 8 kali 3,1 juta. Berarti Anda mendapat 24,8 juta Bapak Ibu. Anda hanya bertugas membuat dua tim Anda, dua teman Anda mendapatkan gelar. Oke? Kira-kira sampai sini Bapak Ibu jelas? Nah, dan two star dia juga ada berbagai macam cara. Mungkin di sini kita lihat ya. You di sini. You dapat seorang A. Oke. Si A ini rajin kerja. Dia pengusaha. Dia cari dapat dua temannya. Bisnis plan. Oke. Dua temannya bisnis plan. 7 titik. Berarti dia bawa dua orang mendapat gelar 1 star. 1 star. Si A ini langsung menjadi 2 star. Dia tidak punya kesempatan di 1 star. Maka dengan demikian mungkin Anda di sini. Anda di sini ada B, ada C. Oke. Di si B ada B1, ada B2, di bawah mereka ada orang lagi. Oke. Di sini lagi. Oke, di C juga ada orang. Oke. Nah, 4 orang. Sorry ini lebih. Oke. Dengan demikian ini ini lebih ini lebih. Dengan demikian di sini ini U1, U2, U3. Oke, dengan demikian kamu punya U3 ada muncul star. Oke, Anda muncul star, tetapi U2-nya tidak ada star. U2-nya tidak ada star. Tetapi U2 punya orang di bawah, dia ada star. Oke, maka di sini karena Anda kiri kanan ada star, Anda menjadi Diamond 2 Star juga. Anda naik kelas. Anda mendapat jabatan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu ada pandangan belum? Sudah jelas? Bagaimana Anda memiliki gelar? Gelar yang sebenarnya diriwe agar Anda punya hasil. Di mana di sini dia tetap menciptakan hasil apa? Di kiri ada 14. Di kanan ini ada 14. 8, sorry. Di sebelah sini ada 8. Maka dia akan 8 kali 3,1 juta. Anda mendapat 24,8 juta Bapak Ibu. Maka bayangkan Bapak Ibu, di bawah Anda kalau banyak star Bapak Ibu, dia punya bonus banyak nggak? Dia otomatis bonus sangat banyak Bapak Ibu ya. Dan dengarlah, dia membuat Bapak Ibu punya penghasilan bisa stabil. Nah, setelah Bapak Ibu Anda sudah berhasil mendidik, Anda bisa membuat you di sini. You mendidik, you punya member, saya tulis agak lebar dikit lah ya. Saya bilang 4. You tadi sudah 2 star misalnya. Sudah 2 star. You berhasil mendidik si A. Oke. Jadi star. Si B jadi star. Di sini sudah jadi star.
Anda berhasil mendidik 2 orang Anda star. Begitu juga A dan B, dia juga ingin membuat orang yang percaya dengan dia menjadi the star juga. Dan dia akan merunding dengan Anda bagaimana membuat teman saya menjadi the star. Kita plan dengan dia Bapak Ibu. Si A1, A2 ini bagaimana contohnya 2 orang ini? Sama, tetap sama. Oke, bulan berikutnya oke, kita plan dengan mereka. Oke. Bagaimana dia menjadi star? Tentu saja balik lagi ke 8 cara menjadi star. Bagaimana yang dibawa jadi star? Bagaimana pertama kita jadi star? Ada 8 cara itu, kita lihat dia mampu pakai cara yang mana? 2 orang, 4 orang, atau 3 orang. Terapkan di A ini. Nah, setelah itu A1 dan A2 kita terapkan di sini. Sesuai kemampuan dia dari 8 cara itu dia yang mana. Maka dengan demikian dia berhasil meluluskan 2 orang di wisuda menjadi star. Dengan tak sengaja si B itu naik kelas. Padahal dia hanya ingin membuat 2 keluarganya, 2 temannya menjadi the star. Bisa masuk majalah. Yang penting teman saya harus punya majalah yang sama dengan saya. Dan berhasil. Tanpa sengaja dia dipromosikan naik kelas seperti kita. Oke. Lalu si B, dia mungkin ada di sini 1 orang. Oke, di sini ini dia 1 orang nih, D misalnya. Sangat rajin, omsetnya sangat banyak, turun terus. Turun terus, setiap hari banyak itu. Oke, nggak tahu dia sudah berapa puluh paket, dia sudah star. Ini kita bilang dia jadi 2 star ini. Oke, tetapi niat kita pertama kan membantu B. Ya nggak? Kita membantu B ini. Oke, dia punya teman yang bekerja sama dengan dia, mau jadi star. Oh, kita bantu dia punya B ini, misalnya ini adalah si D ini. D ini sudah jadi 1 ini. Oke, teman B 1 super kencang, tanpa diajak dia pun fight terus. Oke, lalu di sini ada misalnya E di sini. Nah, E di sini dia kerja. Oke, di sini ada E1, mungkin dia ada 2. Oke, di sini ada 1, di bawah ini 1. Oke. Oke. Start. Sorry. Ini ada salah sedikit. Oh. B. Nah. Oke, si E ini. Sorry, tadi salah sedikit di sini. Oke, misalnya kita mendidik ini di bawah ini, misalnya ada 1 orang yang B ini. Kita didik B jadi star. Nah, dia kiri ada 4, kanan ada 4, dia jadi star. Setelah itu B ini ingin mendidik 2 temannya jadi star. Apa yang dia lakukan? Sama, dia perlu kiri 4, kanan 4. Nah, di sini 4 juga, di sini 4. Oke, maka dengan demikian di sini karena dengan demikian si E ini jadi star. Si D ini jadi 2 star. Si E ini jadi 1 star. Tanpa sengaja karena hanya niat bantu 2 temannya di wisuda jadi star. Si B juga dipromosikan 2 star. Dan kita yang pertama merasa bertanggung jawab membantu mereka agar bisa promo star seperti kita. Teman-teman yang di bawah kita jadi star leader. Dengan demikian tanpa sengaja Bapak Ibu, kita dipromosi jadi apa? Diamond 3 star Bapak Ibu. Padahal kita hanya fokus yang di bawah kita menjadi diamond star. Bagaimana dia jadi star leader, bagaimana dia dapat gelar seperti saya, bagaimana dia jadi S1 seperti saya, bagaimana dia jadi S2 seperti saya. Tanpa sengaja kita mendapat 1 gelar, Diamond 3 Star, lalu di sini ada 1 prestige point dengan nilai 17,5 juta dia dapat. Kamu dapat. Selain itu kamu dapat 16 kali pasangan bonus kali 3,1 juta. Totalnya berapa? 49,6 juta tambah 17,5 juta. Di sini Anda dapat ini 176 67.100.000 Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu.
Padahal kita hanya ingin menjadikan tim kita jadi next star leader, next star leader. Makanya bos selalu bilang apa? Don't be the one, be the next one. Nah, kita hanya berharap teman kita the next one star, the next one star, the next one star. Tanpa sengaja itu dia mendorong Bapak Ibu. Dia mendorong semua orang memiliki jabatan, memiliki hasil Bapak Ibu. Fong Yen yang tadi saya cerita tadi Bapak Ibu. Dia hanya fokus bagaimana mendidik leader-leader di bawah dia setiap bulan menjadi one star, one star, one star, one star. Pada saat dia fokus mendidik leader-leader di bawah dia jadi star, tanpa sengaja mempromosikan leader atas jadi two star, tanpa sengaja mempromosikan di atas jadi Pegasus. Tanpa sengaja dia sendiri dipromosikan menjadi Pegasus 94 ring Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Padahal cara kerja dia setiap hari hanya bagaimana membuat teman-temannya di wisuda menjadi star bulan ini. Dalam LTS bulan 8 kemarin dia ada cerita. Setiap hari dia hanya fokus bagaimana timnya punya penghasilan. Bagaimana timnya punya peringkat. Bagaimana timnya punya jabatan. Itu yang dipikirkan. Dan kita tidak usah berpikir mulu-mulu bagaimana tim saya jadi Pegasus. Setiap hari berpikir the next tim saya jadi star itu siapa. The next tim saya siapa yang mendapat gelar seperti saya jadi star. Siapa yang saya akan fight dia menjadi the star di Riwe Internasional dan menjadi sang bintang di keluarga mereka Bapak Ibu. Nah, inilah kita menjalankan Riwe Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, setiap hari kita berpikir ke arah sana atau tidak Bapak Ibu. Banyak orang salah persepsi dalam menjalankan Riwe. Setelah dia mencapai star yang di bawah, tak perlu fight lah, yang penting ada omset. Apa bedanya saya kembalikan? Anda sudah tamat sekolah, Anda belum punya pekerjaan, Anda bilang dengan anak-anak Anda, tak usah sekolah lah. Papa, sekolah juga tak dapat kerja kok. Ngapain sekolah? Boleh nggak seperti ini Bapak Ibu? Ini adalah pola pikir yang salah. Begitu juga di Riwe Bapak Ibu. Setelah kita mendapat jabatan Bapak Ibu, mungkin jabatan itu kita merasa kita cuek, kita merasa belum ada bernilai. Tetapi orang di bawah kita, mungkin karena jabatan juga dia bekerja sama. Karena mungkin seumur hidup dia tidak pernah dipromosikan. Hanya di Riwe dia mendapat sebuah gelar sang bintang Bapak Ibu. Maka boleh gak kita berjuang? The next sang bintang dalam tim di kita adalah yang bersangkutan Bapak Ibu. Ini yang kita harus pikirkan setiap hari. The next sang bintang adalah saya Bapak Ibu. Bukan setiap hari berpikir saya mau closing siapa, itu urusan lain Bapak Ibu. Setelah Anda punya target menjadi sang star, sang bintang Bapak Ibu, otomatis Anda punya buyer, Anda punya tim akan keluar Bapak Ibu. Ini yang kita kerjakan setiap hari. Ini yang kita perjuangkan setiap hari di Riwe Internasional. Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses di Riwe Bapak Ibu, jabatan adalah bagian yang sangat-sangat penting. Oke, jabatan adalah bagian yang menentukan karir kita, menentukan tim besar kita besar atau tidak, menentukan passive income kita besar atau tidak Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, Anda harus sangat peduli dengan gelar tim masing-masing Bapak Ibu. Anda sangat peduli gelar Anda apa. Kalau gelar Anda sudah terlalu lama, Anda harus berpikir, saya punya star itu siapa? Anda tidak usah berpikir Bapak Ibu, saya mau naik apa, itu susah Bapak Ibu. Anda hanya cukup pikir, bulan ini, bulan depan, bulan 7, berapa star yang ingin saya naikkan. Itu yang paling penting. Berapa lane, berapa star yang akan saya naikkan. Dia dengan demikian, kita mendorong bawah yang naik, yang di bawah akan mendorong yang atas naik. Sama-sama naik. Ini adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat adil Bapak Ibu. Kalau Anda bisa menerima MLM adalah sebuah bisnis yang benar. Dengan penjelasan saya dari distribusi bisnis konvensional dengan cara MLM Bapak Ibu, maka Anda sudah setuju, maka jalankan Riwe dengan setiap hari. Memplanning bagaimana Anda punya tim dan Anda sendiri
menjadi sang star. Bukan setelah Anda fight selesai Anda berhenti dan mengatakan kepada orang di bawah kita, tak perlu fight. Kenapa dulu setelah kita sekolah tak dapat kerja, kita gak bilang ke anak-anak kita, tak usah sekolah, habis uang sekolah aja. Saya juga tak dapat uang apa-apa setelah sekolah. Nah, ini adalah satu pola pikir yang harus kita terapkan. Kita harus memberikan jabatan-jabatan kepada orang yang sudah percaya kita. Kita mulai dari start. Kita harus membuat orang yang percaya dengan kita. Dia harus berhasil mencapai star. Dia harus mencapai 1 star, 2 star, 3 star. Seperti kita. Maka dengan budaya seperti ini Bapak Ibu, yang dibawa akan mendapat promosi terus-menerus. Yang dibawa akan berkembang. Anda tidak boleh merasakan, saya sudah star lama. Kenapa? Setelah Anda star, Anda tidak punya target lagi. Anda berhenti Bapak Ibu. Ini yang jadi masalah. Tetapi kalau Anda sudah menjadi sang star, dan berikutnya Anda bekerja keras mendampingi Anda punya orang jadi sang star, maka Anda punya tim akan sangat-sangat luar biasa. Inilah cara menjalankan Riway yang benar Bapak Ibu. Kenapa Riway selalu bikin majalah yang bagus? Riway selalu bikin acara malam penghargaan yang bagus, panggung yang mewah, acara yang mewah, semua untuk menghargai sang star Bapak Ibu. Kalau semua untuk menghargai sang star Bapak Ibu, kenapa kita tidak membuat tim kita dan membuat diri kita dihargai oleh perusahaan dan dihargai oleh orang banyak Bapak Ibu. Ini yang bagian terpenting Bapak Ibu. Ini yang harus ada dalam pikiran kita setiap hari. Yang kita harus berpikir, the next star itu siapa di dalam tim saya? Ibaratnya anak saya, kapan dia bisa sekolah di mana dan mendapat jabatan saya? Saya yang memberikan target. Saya yang mempersiapkannya Bapak Ibu. Walaupun saya tahu setelah mereka dapat gelar S1, S2, S3, belum tentu sukses. Belum tentu dapat pekerjaan. Tetapi saya ingin mereka punya gelar seperti saya Bapak Ibu. Ini yang harus ada dalam diri kita setiap hari Bapak Ibu. Baru kita bisa menjadi the next champion Riway Internasional Bapak Ibu. Baru kita bisa menguasai pangsa pasar Indonesia yang ada 900 triliun per 6 bulan Bapak Ibu. Cara paling simpel menjalankan Riway adalah memikirkan masa depan orang yang bekerja sama dengan kita. Memikirkan peringkat jabatan, gelar orang yang bekerja sama dengan kita Bapak Ibu. Bukan setiap hari memikirkan kita untung berapa, rugi berapa Bapak Ibu. Kalau tiap hari berpikir seperti ini, jangan datang ke Riway untuk mencari kesuksesan. Tidak mungkin punya. Itu hanya kesuksesan sebentar saja Bapak Ibu. Kesuksesan di depan mata. Sistem MLM yang dijalankan itu terbalik Bapak Ibu. Segitiganya terbalik. Segitiga yang terbalik bagaimana? Bayar pertama banyak. Setelah itu malah makin lama makin kecil, makin lama makin sedikit, ujung-ujung sisa sendiri Bapak Ibu. Yang kita inginkan MLM yang benar adalah dimulai dari satu titik, berkembang pelan-pelan melebar, makin lama makin lebar, makin lama makin lebar. Maka dia akan menciptakan sebuah piramid yang sangat indah, yang menciptakan sebuah tim yang sangat subur, di mana di dalam tim tersebut setiap bulan ada sang star baru bermunculan Bapak Ibu. Sehingga pada saat setiap tim memiliki sang star baru, maka satu tim itu semua ada penghasilan. Maka roda perputaran bisnis ini akan berjalan tanpa henti seperti air mengalir Bapak Ibu. Nah, jadi di bagian ini Bapak Ibu, hari ini kita datang Riway seperti apa yang dibilangkan oleh bos. Kita bukan datang sini main-main Bapak Ibu. Kita datang sini untuk sukses. Maka kalau kita datang sini untuk sukses, kita harus pikir baik-baik bagaimana menyukseskan orang yang bekerja sama dengan kita Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang sangat penting yang setiap hari adalah dalam diri kita Bapak Ibu. Setiap hari kita harus punya target. Bukan setiap hari memikirkan masalah yang ditimbulkan oleh tim kita. Kenapa tim kita memberikan masalah kepada kita? Karena kita tidak memberikan target kepada mereka lebih jelas Bapak Ibu. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah paling besar Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, beberapa cara untuk menjadi star ini Bapak Ibu.
Ini saya harap Bapak Ibu pahami tim Anda. Mereka punya kapasitas di mana. Duduk dengan mereka, plan dengan mereka. Keunggulan menjadi sang star itu apa? Karena setelah mereka menjadi sang star, mereka baru bisa menciptakan star-star baru di bawah mereka. Karena mereka sudah punya pengalaman. Maka dimulai dari sendiri terlebih dahulu menjadi sang star Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Contoh, Anda 1 bulan, kiri ada 50 star, kanan ada 50 star baru. Anda enak gak Pak? Anda rasanya bahagia gak? Bahagia. Anda bahagia, tim Anda semua bahagia. Anda sejahtera, tim Anda sama-sama sejahtera Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Walaupun setelah 50 kiri, 50 kanan star, Anda plus. Tetapi Anda plus dengan tidur tersenyum, tidur ketawa Bapak Ibu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, kita ingin sukses di Riway Bapak Ibu. Teliti. Nama kita tercantum di majalah itu adalah bagian yang terpenting. Oke, bagaimana nama kita terus ada di majalah Riway Internasional? Dengan cara menciptakan tim kita yang mendapat gelar-gelar terus-menerus tidak henti. Dengan cara setiap bulan ada tim, ada leader yang mencapai promosi star, Bapak Ibu. Mendapat promosi jabatan, mendapat sebuah kebanggaan, dia foto di dalam dekat rumahnya. Oke, oh saya juga sang star. Saya juga ada di majalah. Dia juga bisa tunjuk kepada anak-anak mereka. Dia sudah bisa tunjuk kepada suami, kepada tetangga, kepada cucu mereka. Ini adalah sebuah prestasi yang dia capai selama ini di Riway Bapak Ibu. Maka kita yang harus bekerja sama, fight sampai dia sukses. Kita harus kasih mereka paham kenapa mereka harus bisa mendapat sebuah tempat untuk aktualisasi diri Bapak Ibu. Kita harus paham di bagian ini. Bukan setelah kita berjuang, sudah. Berarti satu keluarga itu Bapak Ibu. Satu keluarga, satu orang sekolah sudah. Setelah itu yang lain tak perlu sekolah lah. Saya sudah sekolah kok. Nggak perlu, yang lain jadi buta huruf aja. Boleh nggak Bapak Ibu? Tidak boleh. Begitu juga dalam satu tim. Kita sukses, itu kita. Kita harus bekerja keras membantu orang di bawah kita sukses bersama kita. Baik di kesehatan, baik pun di finansial, baik pun di jabatan Bapak Ibu. Karena Riway, jabatannya bukan dipegang oleh diri kita. Jabatan di Riway adalah dipegang, dimiliki bersama-sama dengan tim kita Bapak Ibu. Walaupun hari ini dia silver member, platinum member, gold member, diamond member. Mereka wajib menjadi sang star Bapak Ibu. Dan bulan ini sudah terlambat. Sisa 1 hari lagi Bapak Ibu. Tak ada waktu lagi Bapak Ibu. Tetapi persiapkanlah Bapak Ibu. Bulan depan Anda menjadi sang star. Dan tim Anda menjadi sang star. Oke? Jadi Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, kami semua juga sama Bapak Ibu. Saya tadi lupa ada sharing sedikitnya. Bapak Ibu, karena malam ini banyak orang, saya kasih lihat sekali lagi. Sorry ya. Bapak Ibu mungkin tadi lihat video itu sangat-sangat bagus, benar gak? Sangat luar biasa. Wah, sangat profesional sebuah video yang begitu bagus. Saya juga sama Bapak Ibu. Dimulai dari seorang star biasa-biasa dulu Bapak Ibu. Saya juga sama. Saya juga dimulai dari sang star yang dulunya sangat jelek. Dulunya bukan siapa-siapa. Hanya bermodalkan percaya, ikut saja. Sehingga ada orang yang mau bekerja sama dengan saya. Baik dari pihak leader mau pihak downline saya bekerja sama. Sehingga saya terdorong sampai hari ini menjadi Pegasus 81 ring Bapak Ibu. Jadi jangan mengatakan kepada tim Anda atau diri Anda, peringkat tidak penting Bapak Ibu. Anda kalau merasa peringkat tidak penting, berarti Anda berada di perusahaan yang salah. Anda sudah berada di tempat yang salah.
Anda sudah berada di wrong way, Anda bukan re-way, Bapak Ibu. Kalau Anda re-way, maka promosi gelar Anda adalah bagian terpenting. Yang Anda ingin sematkan kepada diri Anda itu level apa? Itu adalah hak masing-masing, Bapak Ibu. Hak masing-masing. Paling penting adalah setiap bulan tanggung jawab kita mewisuda berapa star-star baru itu keluar, Bapak Ibu. Agar mereka bisa berbangga kepada teman-teman mereka. Agar mereka bisa berbangga kepada keluarga mereka, anak, cucu, suami, istri mereka. Bahwa dia juga bisa menjadi sang star. Di mana mereka bekerja susah payah dari pagi malam sampai malam selama ini. Tidak ada orang yang menghargai mereka. Tetapi di Riwe mereka dipromosikan mendapatkan sebuah jabatan. Kita yang wajib bekerja keras menyematkan jabatan ini kepada mereka, Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab. Saya selalu mengatakan, anak kita mendapat gelar anak orang sukses, anak orang kaya, bukan bisa dibeli di mana, Bapak Ibu. Kitalah yang menyematkan mereka dengan cara kita sukses terlebih dahulu, Bapak Ibu. Maka otomatis mereka mendapatkan gelar tersebut, Bapak Ibu. Begitu juga sang star, Bapak Ibu. Kita sebagai leader terhadap diri kita dan terhadap tim kita, kitalah yang memberikan target dan memberikan contoh terlebih dahulu. Maka percayalah, setiap orang yang bergabung dengan kita, dia punya harapan yang sangat-sangat baik melalui platform Riwe Internasional. Oke, jadi kurang lebih Bapak Ibu, hari ini yang saya ingin sharing Bapak Ibu. Pentingnya mendapatkan sebuah gelar dan cara mencapainya. Berapapun peringkat Anda di Riwe, berapa tinggi pun Bapak Ibu, semuanya dimulai dari sang star Bapak Ibu. Maka pastikan kepada diri Anda adalah sang star. Dan tim Anda adalah the next sang star Bapak Ibu. Oke? Jadi kurang lebih itu yang saya sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada kata-kata yang salah Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan semua bulan depan menjadi sang star Riwe Internasional untuk mendapatkan penghargaan dan masuk majalah di bulan 9 2021. Oke, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Gary Chong. Terima kasih. Ya, sharing yang sangat luar biasa dari tim Supreme Pegasus 81 Ring. Kita sekali lagi berikan jempol ya. Doa jempol kita. Ya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Apa yang di-sharingkan oleh top leader kita. Tadi saya bilang Bapak Ibu ya, kita bersyukur Bapak Ibu, kita berada di tim yang memiliki seorang leader yang begitu peduli akan keberhasilan kita di dalam timnya. Makanya saya selalu berpikir, dulu kalau saya tidak bergabung di timnya Pak Hasim, seandainya saya bergabung di luar, hari ini saya belum tentu bisa mencapai Pegasus ya. Dan saya bersyukur kenapa? Ya, Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini malam ini, ya kita semuanya patut bersyukur. Kenapa? Bagaimana kita mencapai kesuksesan dari seorang diamond untuk mencapai star? Diajarkan semua ilmunya, diajarkan begitu lengkap dan begitu jelas kepada kita bagaimana kita untuk mencapainya. Nah, top leader kita ya hari ini sebenarnya dia tidak perlu sharing ini buat kita lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia seorang top leader dan dia sudah memiliki peringkat yang sangat tinggi dan di Riwe Internasional dia merupakan top 7. Kenapa dia masih mau meluangkan waktu yang begitu panjang untuk mengajar kita? Karena dia mau semua orang yang bergabung di dalam tim 37 Indonesia bisa berhasil dan sukses bersama. Jadi hari ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu jangan pusing ya. Hari ini kita diamond, masih diamond dan masih belum peringkat star. Nah, apa yang di-sharingkan oleh Pak Hasim ya, top leader kita, bisa memotivasi kita untuk fight bulan depan. Bagaimana kita bisa mencapai 1 star, yang 1 star bisa naik peringkat menjadi 2 star, yang 3 star bisa menjadi 2 star bisa menjadi 3 star, dan 3 star bisa mencapai tim elite. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting Bapak Ibu, jangan kecewa ya Bapak Ibu kalau bulan ini ya, karena bulan ini ada promo star ya, kita belum
mencapainya, tetapi apa yang disaringkan oleh Pak Hasim, ya malam hari ini memperkuat kita. Besok kita mulai set satu target, biar bulan Juli, ya semua kita yang ada di dalam Zoom ini, yang hadir pada acara malam ini kurang lebih ada 380 orang, ya termasuk tim elit yang semuanya ya bisa naik kelas Bapak Ibu. Jadi terima kasih Pak Hasim ya telah meluangkan dan mengajar kami ya bagaimana untuk mencapai keberhasilan di dalam kami menjalankan bisnis di Riway Internasional dan bagaimana kami bisa memiliki peringkat. Ya, terima kasih Pak Hasim untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, acara malam ini ya sampai di sini. Dan jikalau ada 1-2 kata dari kami Bapak Ibu yang kurang berkenan di hari Bapak Ibu semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan doa saya kepada kita semua, semoga sukses dan berhasil selalu.